Semangat pagi. Semangat pagi. Wah, senang sekali ya Selamat pagi rekan-rekan semuanya. insan asuransi jiwa Indonesia, sahabat AAJI dan juga sahabat MDRT semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat datang di acara webinar literasi agen asuransi jiwa, Build Your Future, Be Professional. Rekan-rekan, acara ini dipersembahkan oleh AAJI, Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia, yang saat ini anggota AAJI terdiri dari 60 perusahaan asuransi jiwa dan 5 perusahaan reasuransi, yang merupakan perusahaan nasional dan multinasional yang beroperasi di Indonesia. Nah, acara ini juga berkolaborasi dengan MDRT Indonesia, yang merupakan bagian dari Million Dollar Round Table, yaitu asosiasi global independen untuk para praktisi asuransi jiwa serta jasa keuangan handal yang terkemuka di dunia, gitu ya. Saya ingin membuka acara webinar ini dengan sebuah pantun. Piknik ke Kebumen, jangan lupa bawa bekal. Bekal nasi, lengkap sayur dan iwa. Ingin menjadi agen yang lebih profesional? Ikuti webinar literasi untuk agen asuransi jiwa. Persembahan dari AAJI dan MDRT Indonesia tentunya ya. Wah, ini mungkin karena mute semua jadi nggak ada yang bilang cakep ya. Bisa kan kalau ada pantun ada yang cakep gitu ya. Cakep lah gitu. Ya. Oke, tidak apa-apa rekan-rekan ya. Baik. Nah, rekan-rekan, telah hadir bersama kita ada Bapak Antoni Japari. Beliau adalah Kepala Departemen Literasi dan Inklusi AAJI. Halo Pak Antoni. Halo, Kak Anwar, panggilnya Kak Anwar ya. Oh, boleh. Boleh Pak. Mungkin Bapak juga boleh Luar menyapa biasa. rekan-rekan agen yang sudah hadir di sini. Ya, semangat pagi semua teman-teman agen asuransi Indonesia yang luar biasa. Senang sekali kalian bisa join acara ini yang diadakan oleh AAJI untuk agen asuransi kita yang membanggakan ini. Luar biasa. Baik, terima kasih Pak Antoni. Dan telah hadir juga bersama kita ada Ibu Miliana Marten. Beliau adalah narasumber kita untuk hari ini. Halo Ibu Miliana. Halo Anwar, halo teman-teman semuanya. Senang banget kita bisa sama-sama kumpul ya pada siang hari ini. Baik, terima kasih ya Bu. Nanti kita akan memasuki sesi Ibu Miliana ya. Dan juga ada PIC yang bertugas baik dari AJI dan MDRT Indonesia ya. Ada Ibu Vera, ada Ibu Lia, Ibu Suci, Bapak Tio, Pak Regi, Pak Johan, dan semuanya yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Ya. Nah, untuk acara selanjutnya adalah opening speech dari Ketua Departemen Literasi dan Inklusi Asuransi AAJI. Beliau akan menyampaikan mengenai peran agen asuransi dalam industri asuransi jiwa dan pentingnya menjadi agen profesional. Tanpa berpanjang lebar, kami panggilkan Bapak Antoni Japari. Silakan. Terima kasih. Terima kasih ya Kak Anwar ya, luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala kuasanya, kita dapat menjalankan aktivitas dalam keadaan yang baik ini. Saya ingin juga mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa bagi rekan-rekan yang menjalankannya. Dan semangat pagi, rekan-rekan asuransi jiwa yang kami banggakan. Senang sekali rasanya hari ini dapat berkumpul untuk melakukan kegiatan yang sangat baik ini. Yang saya hormati rekan-rekan MDRT Indonesia, para agen asuransi jiwa profesional yang berhasil mencetak kinerja yang luar biasa. Terima kasih kepada rekan-rekan yang telah bersedia bekerja sama dengan AAJI untuk berbagi ilmu dan pengalaman kepada seluruh agen asuransi jiwa yang hadir pada hari ini. Rekan-rekan sekalian, profesi agen asuransi jiwa merupakan profesi yang sangat mulia. Dengan profesi ini, rekan-rekan mendapatkan kesempatan untuk bisa memberikan edukasi dan membantu masyarakat Indonesia untuk mengelola keuangannya dengan lebih baik.
Dua hal penting yang menurut saya rekan-rekan harus tanamkan dalam menjalankan profesi ini, yaitu edukasi dan membantu atau helping. Edukasi yang berarti rekan-rekan harus membeberkan informasi yang tepat kepada masyarakat. Bukan hanya sekedar memasarkan atau menjual produk, tetapi ada juga tanggung jawab rekan-rekan untuk bisa memastikan bahwa calon nasabah dari rekan-rekan sekalian yang rekan-rekan temui memahami dengan benar hal-hal penting yang perlu diketahui dalam membeli produk asuransi jiwa. Membantu artinya rekan-rekan diharapkan mampu memberikan solusi perencanaan keuangan dari setiap calon nasabah sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan keuangannya, agar para calon nasabah tersebut nantinya dapat merasakan manfaat produk yang dimilikinya secara maksimal. Kontrak asuransi jiwa pada umumnya merupakan kontrak jangka panjang. Oleh sebab itu, para agen asuransi jiwa diharapkan dapat menjadi kepanjangan tangan dari perusahaan dalam memberikan edukasi dan senantiasa membantu para nasabahnya hingga periode kontrak berakhir, termasuk dalam hal pengurusan klaim, yang mana kita ketahui sering menjadi pemicu polemik antara perusahaan dengan nasabah. Rekan-rekan sekalian yang saya banggakan, industri asuransi jiwa merupakan industri yang diatur dan diawasi secara ketat oleh otoritas jasa keuangan. Pengaturan ini tentunya juga mencakup para cara pemasaran produk asuransi jiwa yang rekan-rekan lakukan. AAJI sebagai penerbit lisensi keagenan untuk agen asuransi jiwa konvensional telah menerbitkan standar praktik dan kode etik tenaga pemasar asuransi jiwa yang seharusnya dapat dijunjung oleh setiap agen asuransi dalam memasarkan profesinya. AAJI juga senantiasa mendorong seluruh agen asuransi jiwa untuk terus belajar dan memperkaya diri dengan berbagai pengetahuan yang mampu menunjang profesi rekan-rekan, termasuk misalnya mengambil sertifikasi profesi perencanaan keuangan dan sejenisnya. AAJI juga senantiasa mendorong seluruh agen asuransi jiwa untuk terus belajar ya dan memperkaya diri tersebut ya. Rekan-rekan agen asuransi yang kami banggakan, dalam kondisi yang penuh tantangan seperti ini, setiap lapisan pelaku industri asuransi jiwa diharapkan bisa merapatkan barisan untuk bersama-sama mengembalikan kembali reputasi industri asuransi jiwa. Sebagaimana yang kita ketahui, bahwa isu yang berkembang beberapa waktu belakang ini dipicu dari kekecewaan nasabah yang merasa dibohongi karena telah membeli polis asuransi jiwa, unit link, dan isu tersebut semakin membesar karena diberitakan di berbagai media massa, media online, dan sebagainya, bahkan ramai juga di media sosial sehingga lebih cepat menyebar ke masyarakat. Cepatnya penyebaran informasi ini tidak bisa lagi hanya dititik beratkan kepada beberapa perusahaan untuk menyelesaikannya. Perlu peran serta kita semua sebagai insan asuransi jiwa untuk melakukan tindakan bersama, memberikan pemahaman kepada masyarakat informasi yang benar tentang industri ini. Oleh karenanya, AAJI, Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia, bekerjasama dengan berbagai pihak untuk berupaya mengatasi isu tersebut. Salah satunya ialah bekerjasama dengan MDRT Indonesia untuk menyelenggarakan webinar ini dengan tujuan mengedukasi tenaga pemasar agar lebih profesional dalam menjalankan profesinya yang mulia ini. Webinar ini kami lakukan berseri selama 3 kali berturut-turut di bulan April. Untuk itu, agar lebih maksimal, kami harapkan rekan-rekan asuransi jiwa yang telah berpartisipasi pada hari ini dapat mengikuti 3 seri webinar tersebut secara utuh. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga rekan-rekan dapat mengambil banyak ilmu yang baru ya dalam pertemuan kita hari ini. Tetap semangat dan selalu jaga kesehatan. Salam asuransi, salam literasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Pagi. Wah, terima kasih Pak Antoni atas speech yang luar biasa ya. Rekan-rekan insan asuransi jiwa Indonesia, kita akan memasuki sesi utama atau main session untuk acara kita hari ini. Nah, yaitu akan ada speaker yaitu dari MDRT Indonesia yang akan menyampaikan materi-materi yang tentunya ini sangat penting gitu ya. Dan seperti informasi saya tadi di awal, tolong diperhatikan baik-baik, disimak baik-baik, kalau perlu dicatat dengan lengkap, karena nanti di akhir acara itu akan ada games yang salah satunya itu adalah dari isi materi beliau. Ya.
Nah, saya perkenalkan dulu singkat. Beliau ini adalah 13 tahun anggota MDRT dengan kualifikasi 5 Court of the Table dan 2 Top of the Table. Nah, beliau juga adalah Past Country Chair MDRT Indonesia dari 2019 hingga 2021 dan beliau adalah international speaker. Jadi nggak hanya berbicara di level nasional, tapi beliau telah diundang untuk speaking, untuk sharing ke berbagai negara dari mulai Singapura, Malaysia, Thailand, Filipina, Vietnam, China, India, Australia, USA hingga Kanada. Wah, ini pastinya nih udah bukan kaleng-kaleng lagi pembicara kita hari ini ya. Tanpa berpanjang lebar, kami persilakan dan kita sambut dengan meriah Ibu Miliana Marten. Silakan Ibu Miliana. Thank you, Anwar. Halo, semangat pagi teman-teman semuanya. Selamat menunaikan ibadah puasa buat teman-teman yang menjalankan. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan untuk pada hari ini saya sharing ya teman-teman ya tentang bagaimana kita bisa menjadi agen-agen yang lebih profesional. Teman-teman, tema kita hari ini adalah Build Your Future and Be Professional. Kenapa sih kita mengadakan tema seperti itu? Kalau kita di dalam beberapa bulan terakhir mengalami satu badai ya buat industri asuransi jiwa, di mana ada nasabah-nasabah yang komplain terhadap produk unit link, kemudian mempertanyakan tentang sebenarnya asuransi itu benar nggak sih? Atau jangan-jangan menipu masyarakat atau mengecewakan masyarakat. Sebenarnya agen-agen itu sebenarnya jujur nggak sih waktu menjelaskan dan sebagainya. Ada begitu banyak ya dalam tanda kutip kekacauan yang terjadi di dalam industri asuransi kita di akhir-akhir ini. Saya rasa apa yang terjadi pada saat ini adalah hasil dari apa yang pernah kita tabur di masa lalu. Mungkin 10 tahun yang lalu kita pernah menjual kepada nasabah-nasabah mengatakan bahwa hanya 10 tahun bayar saja ya. Atau ada agen-agen yang juga memberitakan bahwa oh nanti nilainya pasti akan hasilnya sekian sekian sekian. Padahal kenyataannya namanya investasi di unit link itu adalah sesuatu hal yang bisa juga ada resiko naik, bisa juga ada risiko turun. Nah, teman-teman, apa yang kita tabur di masa lalu kita tuai hari ini. Oleh karena itu, kalau kita mau membangun masa depan atau build the future, maka yang kita lakukan adalah saat ini kita harus membangun masa depan kita. Dari sekarang, mari kita bisa sama-sama memperbaiki cara edukasi kita kepada nasabah. Nasabah-nasabah atau calon-calon nasabah di luar sana sekarang sudah menjadi cerdas ya secara financial. Oleh karena itu tidak bisa lagi dengan cara bahwa ayo dong beli, misalnya kamu kan teman saya, kamu kan saudara saya, kamu kan adik saya. Nggak bisa tuh dengan cara kita senggol-senggol kiri kanan depan belakang kita dengan cara kamu beli karena kamu adalah teman saya atau saudara saya. Saya rasa itu adalah cara-cara yang old fashion. Dan mungkin karena cara-cara seperti itulah makanya mereka hanya mendandatangani kontrak asuransi tanpa pikir jangka jauh apa yang akan terjadi dengan polis mereka. Dan itu yang sekarang terjadi di mana ada orang-orang yang komplain terhadap produk asuransi atau terutama untuk produk unit link. So teman-teman, apa yang harus kita lakukan? Ya tentu saja kita semua harus bergandengan tangan. Company, kita sebagai agen ya, kemudian juga dari pemerintah ya, dari OJK, sama-sama mau membenahi supaya industri asuransi kita di masa yang akan datang menjadi industri asuransi yang punya iklim yang baik, yang mana generasi-generasi selanjutnya ya, orang-orang yang ke depannya mereka tidak trauma terhadap berasuransi dan mereka bisa melihat the beauty of insurance. Teman-teman, saya selalu berbicara bahwa insurance is a beautiful product. Asuransi adalah produk yang sangat-sangat indah. Kenapa? Karena melalui asuransi, seseorang mendapatkan perlindungan. Melalui asuransi, banyak keluarga mendapatkan pertolongan. Di panjang tahun 2021, saya mengutip kalimat dari Pak Togar ya, bahwa Indonesia, jadi asuransi yang ada di Indonesia, sudah membayarkan klaim sebesar 140 triliun, teman-teman. 140 triliun. Apakah itu angkanya kecil? Tidak ya teman-teman ya, pasti adalah angka yang begitu besar sekali. 140 triliun untuk masyarakat di Indonesia. Apalagi tahun 2021 kita masih ada di dalam masa pandemi. Jadi klaim-klaim yang terjadi banyak juga yang terjadi karena meninggal dunia ataupun sakit masuk rumah sakit karena COVID-19. Nah, jadi bayangkan bahwa betapa asuransi itu menopang keuangan daripada keluarga-keluarga yang ada di Indonesia. Bayangkan dunia ini jikalau tidak ada asuransi.
Bayangkan dunia ini jikalau tidak ada agen asuransi. Nah, itulah sebabnya mari kita bangun masa depan kita, masa depan bangsa kita, terutama juga untuk industri asuransi kita, agar ke depannya tidak ada lagi dusta di antara kita ya, kalau dibilangnya tidak ada lagi kepahitan-kepahitan yang akan terjadi. Nah, hari ini teman-teman saya akan sharingkan tentang bagaimana kita juga bisa menjual asuransi unit link dengan cara yang benar ya. Sebelumnya saya jelaskan dulu mengenai apa itu asuransi jiwa. Jadi mungkin di sini banyak sekali teman-teman yang juga sudah familiar ya, tapi nggak apa-apa saya ulang sedikit ya. Tentang asuransi jiwa itu ada dua macam. Produk asuransi jiwa, ada yang namanya tradisional, ada yang namanya itu unit link. Apa sih bedanya tradisional dengan unit link? Tradisional itu adalah produk-produk asuransi yang penuh dengan kepastian ya, dengan guaranteed. Guaranteed dalam hal apa? Guaranteed masa bayarnya, guaranteed nilai uang yang akan didapatkan di masa depan ya. Di dalam produk tradisional itu juga ada berbagai macam, yaitu adalah term, itu adalah berjangka seperti misalnya asuransi yang setiap tahun harus dibayar ya, kalau tidak ada klaim perpanjang lagi terus menerus misalnya sampai 20 tahun. Saya sendiri pun juga punya produk yang seperti ini ya, term. Kemudian produk whole life. Produk whole life itu adalah asuransi tradisional yang coverage itu sampai seumur hidup, sampai usia 99. Jangka waktu pembayarannya bisa macam-macam, ada yang 5 tahun, ada 10 tahun, tetapi guaranteed bahwa 5 tahun bayar atau 10 tahun bayar, dan guaranteed pula jangka waktu pelindungannya sampai usia 99. Dan yang ketiga itu adalah endowment. Endowment itu adalah asuransi yang ada nilai uangnya, ada nilai yang kita bilang ada uang maturity-nya ya. Jadi misalkan sampai usia 80 tahun, kalau tidak ada klaim, polis berakhir, maka mendapatkan sejumlah UP-nya. Nah, itu adalah produk-produk yang ada di tradisional. Zaman dulu ya yang ada adalah produk-produk tradisional. Dulu tuh kapan sih? Dulu itu ya sebelum unit link ada di Indonesia. Unit link itu masuk ke Indonesia mungkin sekitar tahun 1998 atau 1999 ya kira-kira. Nah, sebelum itu ya tradisional produk yang ada, term insurance, whole life insurance ataupun endowment. Tetapi pada masa-masa seperti itu, mereka menganggap bahwa aduh kalau saya beli asuransi rasanya kok rugi ya. Bayar, tapi kemudian tidak ada pengembalian uang ya. Kalau term kan angus kan seperti itu. Atau kayak kita bayar seperti produknya si endowment, tapi kemudian pengembaliannya kecil sekali. Sementara tingkat suku bunga itu di luar sana lebih baik. Oleh karena itu muncullah produk unit link. Ya, produk unit link itu apa sih? Produk unit link itu sebenarnya adalah asuransi yang merupakan gabungan asuransi jiwa dan investasi, yang tentunya nanti nilai investasinya tergantung dengan perkembangan dari market. Nah, pada waktu tahun 1998 atau 1999 unit link itu ada. Ya, ada dua macam unit link ya, ada yang single premium, ada yang regular premium. Nah, sifat daripada unit link itu adalah ada unsur investasinya. Pada saat itu boleh dibilang investasi di Indonesia itu 2 digit ya teman-teman ya. 2 digit itu artinya apa? Di atas 10%, 15%, 20%, bahkan bisa sampai 50%. Ada masa-masa emas ya. Boleh dibilang dari tahun 98 sampai tahun 2010, 2012 lah ya, boleh dibilang dalam kurun waktu 15 tahun itu memang hasil investasinya itu sangat-sangat baik sekali. Sehingga ilustrasi yang ada juga sepertinya kayaknya bagus banget dan memang tidak ada masalah. Nah, tetapi mulai dalam the last 10 years ya, dalam the last maybe 5 to 10 years terakhir, investment return yang ada di dalam market itu tidak menggembirakan. Tidak lagi 2 digit, hanyalah 1 digit, misalnya cuma 5%, even kadang-kadang bisa minus gitu kan. Dan inilah yang menjadi kendala kenapa akhirnya banyak orang-orang yang komplain terhadap unit link. Karena apa yang ada di dalam tabel ilustrasi ternyata tidak sesuai dengan kenyataan. Boro-boro bisa tinggi, boro-boro bisa sedang, dan boro-boro bisa rendah teman-teman. Malah justru di bawah tabel rendah. Dan itu sebabnya mengapa ada banyak komplain-komplain yang terjadi. Nah, hari ini kita perlu juga kembali merestrukturisasi bagaimana kita mengedukasi kepada masyarakat ya, tentang bagaimana sih sebenarnya cara kerja unit link. Ya, hari ini saya ingin mengajak kita untuk berinteraksi ya teman-teman ya. Jadi nanti tolong interaksi di kolom chat. Nah, mitos atau fakta nih. Bayar premi untuk unit link ya, hanyalah 10 tahun. Boleh interaksi di dalam kolom chat teman-teman bagaimana? Apakah ini mitos atau sebuah fakta? Bayar premi hanyalah 10 tahun nih untuk
asuransi unit link. Mitos ya teman-teman ya, benar jawabannya. Mitos, kenapa? Karena di dalam unit link, masa bayar preminya bukan seperti kayak traditional product yang memang guaranteed, misalkan 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun. Tapi masa bayar untuk unit link itu sebenarnya disesuaikan dengan ketentuan polis. Sampai mau kapan di-insured, mau kapan ditanggungkan. Kalau mau ditanggungkan sampai 99, maka sebenarnya masa pembayaran premi juga sebenarnya lanjut terus sampai seumur hidup. Nah, tetapi kenapa di ilustrasi kok bisa ada ilustrasi yang muncul hanya 10 tahun? Kalau misalnya muncul ada angka ilustrasi 10 tahun, dan itu memang bisa dilakukan di dalam ilustrasinya kita, di tiap-tiap semua company saya percaya, maka itu adalah asumsi ada cuti premi. Ya, jadi dengan adanya asumsi cuti premi, itu berarti dimungkinkan untuk proposal kita dibuat dengan cara bayar 10 tahun saja. Tapi ingat, ini adalah fitur cuti premi yang merupakan salah satu keunggulan daripada unit link. Di mana kalau misalnya adanya fitur cuti premi, maka nasabah itu bisa untuk stop bayar. Mau tahun ke-10 boleh, mau tahun ke-5 juga boleh. Tapi yang perlu diingat adalah biaya asuransinya tetap jalan terus ya. Dan ini yang nggak gampang untuk dimengerti atau dicerna oleh masyarakat. Ya, saya sendiri pun saya masuk ke dalam industri asuransi tahun 2004. Dan yang memang mesti saya menjual adalah produk-produk unit link ya. Dan pada waktu itu ketika nasabah-nasabah bertanya, ini masa bayar sampai kapan? Ya memang kalau di dalam ilustrasi kalau kita buat 10 tahun dan setelah itu tidak ada pembayaran lagi, kalau hasil investasinya itu menggembirakan seperti 2 digit ya ke atas, rasanya cukup ya setelah 10 tahun itu nggak ada pembayaran premi, tapi biaya asuransinya dapat dihidupi oleh pengembangan nilai tunai yang ada. Ya, tapi ternyata kan tidak bisa seperti itu ya, boleh dikatakan bahwa itu hanyalah asumsi. Asumsinya ketika nilai tunai ketika investment return-nya itu tidak seperti yang diilustrasi, maka yang terjadi adalah ya memang tetap harus membayar premi kembali. Jadi teman-teman, saya sendiri pun menyadari ya ketika saya itu udah mulai masuk ke dalam tahun, sekarang saya tahun ke-18. Nasabah-nasabah saya juga sudah ada yang 10 tahun, ada yang 15 tahun. Mereka tanya sama saya, bayarnya sampai kapan sih, Mil? Nah, itu pertanyaan-pertanyaan yang terus terang juga apa ya, lumayan pressure ya buat kita-kita nih sebagai agen asuransi. Bayar sampai kapan? Nah, kalau udah kayak gitu apa yang saya lakukan? Saya pasti akan minta ketemuan dengan mereka. Saya jelaskan ulang tentang bagaimana sih sebenarnya mekanisme daripada fitur untuk asuransi unit link ini ya. Oke, kita masuk ke dalam mitos atau fakta yang kedua. Nilai polis akan seperti di ilustrasi. Nah, teman-teman, mitos atau fakta nih? Nilai polis atau nilai tunai itu akan seperti nggak di ilustrasi? Yang rendah, sedang, tinggi gitu, teman-teman. Jawabannya apa? Mitos, benar ya teman-teman ya. Mitos kenapa? Karena nilai polis yang ada di ilustrasi, biasanya di dalam unit link itu ya ada 3 kolom, rendah, sedang, tinggi. Artinya ya pesimis, moderat, atau optimis. Itu semua bukan angka yang pasti. Itulah angka asumsi. Jadi asumsi itu artinya apa? Diasumsikan jikalau berkembangnya 5% maka akan jadi seperti ini. Diasumsikan kalau berkembangnya 10% akan seperti ini secara rata-rata. Jadi nilai polis itu sebenarnya realnya tidak akan seperti di ilustrasi. Realnya akan seperti apa? Ya bervariatif, tergantung daripada nilai aset investasi yang ada. Dan akhirnya realisasinya itu ya tadi bisa lebih rendah atau bisa lebih tinggi. Ya. Oke, kita masuk ke dalam mitos dan fakta yang ketiga. Unit link itu tabungan, mitos atau fakta teman-teman? Teman-teman kalau sebagai agen asuransi menjelaskan kepada calon-calon nasabah kalian, bilangnya ini apa? Ini adalah tabungan atau ini adalah asuransi? Teman-teman, mitos ya teman-teman ya. Jadi unit link itu bukan tabungan. Terus terang dulu saya itu juga diajarinya bahwa apa? Kamu menabung 1 juta dapatnya sekian. Jadi wordingnya aja udah salah ya teman-teman ya. Menabung 1 juta. Sebenarnya asuransi bukan tabungan. Asuransi di sini adalah premi yang dibayarkan, dan kalau unit link ya berarti adalah premi yang memang ada unsur investasinya. Nah, jadi kita nggak bisa bilang mengatakan ini tabungan. Jadi jauhkanlah kalimat ini ya, atau delete kalimat ini di dalam wording kita kepada masyarakat, karena ini bukan tabungan. Waktu tabungan, orang itu punya asumsi apa? Ya namanya tabungan seperti di bank dong, nggak mungkin kurang ya, nggak mungkin sampai minus ya kan. Minim-minim 2,5% lah gitu kan untuk bunganya. Itu kalau tabungan.
Tapi kalau untuk asuransi, apalagi itu unit link, karena ini adalah premi yang juga ada unsur asuransi dan investasi, maka kita tidak boleh menggunakan kalimat kata tabungan. Ya, dosa-dosa masa lalu kita harus delete ya. Bagaimana kita bisa build the future ke depan bahwa kita mengedukasi masyarakat kita dengan benar. Jadi asuransi unit link itu sebenarnya punya dua manfaat sekali lagi, asuransi jiwanya dan juga nilai tunai atau investasi. Yang sekali lagi nilainya itu bervariasi sesuai dengan nilai investasi ya. Oke, kita masuk yang keempat nih teman-teman ya. Yang keempat, mitos atau fakta teman-teman. Tanda bintang di ilustrasi, kita kan kalau lihat di dalam kolom-kolom itu ya ada namanya ilustrasi nilai tunai ya. Ada bintang-bintang tuh. Maksudnya bintang-bintang tuh apa sih? Bintang-bintang di ilustrasi berarti nasabah harus bayar lagi. Nah, mitos atau fakta teman-teman? Boleh jawab di kolom chat? Fakta ya, banyak sekali yang jawab ya fakta ya. Benar teman-teman, jadi kalau misalnya di ilustrasi bintang-bintang itu artinya nilai tunai tidak mencukupi untuk membayar biaya asuransi di tahun tersebut. Oleh karena itu, apa yang akan terjadi? Nasabah akan diminta untuk membayar kembali. Nah teman-teman, pada waktu kita menjual produk unit link kepada masyarakat, apakah kita benar-benar transparan kepada klien kita ya, atau calon nasabah kita bahwa ya tabelnya bisa seperti ini loh, akan ada misalnya bintang-bintang. Kalau rendah, bintang-bintangnya muncul misalnya di usia let's say 70 tahun. Nah, teman-teman, kita lihat di sini bahwa pada waktu kita mungkin pada waktu dulu ya banyak agen-agen yang mungkin menjual unit link itu dengan tanpa melihat nilai bintang-bintang itu atau tanpa memperlihatkan ada tanda-tanda bintang itu. Padahal sebenarnya bintang-bintang itu punya makna yang sangat-sangat penting sekali. Yaitu adalah kalau ternyata kamu bayar cuma 10 tahun, bintang-bintangnya muncul nanti di tahun ke-20, ya kan ya. Atau bahkan bintang-bintangnya muncul di tahun ke-11. Meskipun nasabah bayar premi terus-menerus ya. Saya pernah ada satu klien saya, bukan klien saya tapi teman saya ya, teman saya dia ngambil bukan sama saya dan dia juga ngambil sama asuransi yang lain ya. Dia mengatakan bahwa 17 tahun loh dia bayar premi. 17 tahun tidak pernah cuti premi, tidak pernah menarik, tapi yang terjadi adalah dia ditelepon oleh customer service dan dikatakan, Pak, tidak cukup nilai preminya Bapak itu untuk membayarkan biaya asuransinya karena ternyata Bapak harus top up gitu ya. Nah, terus terang teman-teman, nasabah-nasabah kalau ditelepon seperti itu kayak gimana? Pasti dia bingung ya kan ya, loh saya bayar premi loh setiap tahun, tidak pernah cuti, tidak pernah tarik, tapi kok disuruh untuk bayar lagi top up karena nggak cukup. Nah teman-teman, unit link itu punya satu fitur ya, bahwa sekali lagi asuransi dan investasi. Asuransinya setiap tahun itu beban biaya asuransi makin lama makin meningkat. Bahkan kalau dibilang kurva biaya asuransi yang ada di dalam tahun demi tahun itu bukannya linear teman-teman, tapi eksponensial. Eksponensial itu artinya apa? Ya kalau usianya dari 30 ke 31 mungkin nambahnya sedikit. Tapi coba deh lihat, kalau usianya udah 59 ke 60 atau dari 60 ke 61 ya kan, itu naik itu ngejarnya tuh tinggi sekali. Sehingga yang terjadi adalah premi-premi asuransi pun yang sudah dia setor tidak cukup untuk membayarkan biaya asuransi yang ada. Dan ini menjadi ya mungkin kepahitan ya bagi nasabah-nasabah unit link karena mereka tidak paham, mereka tidak ngerti. Dan ini terjadi kapan sih? Bintang-bintang ini akan terjadi di dalam waktu yang tidak cepat ya. Jadi kalau misalnya 5 tahun pertama ya masih aman-aman aja lah ya. 10 tahun juga masih aman-aman, tapi mungkin di tahun ke-17 seperti teman saya atau mungkin nanti di tahun ke-25. Nah, teman-teman sekali lagi, apa yang kita tabur di masa yang lalu akan kita tuai sekarang dan masa depan. Apa yang kita tabur sekarang akan kita tuai di dalam masa yang akan datang. Oleh karena itu, mari saya mengajak kita semua boleh menjadi agen-agen yang profesional yang juga bisa mengedukasi masyarakat tentang bagaimana sih cara kerja unit link yang sesungguhnya. Ya. Nah, teman-teman, saya memberikan rangkuman gitu ya tentang fitur unit link, fakta-fakta yang ada di dalam unit link. Pertama, fleksibel, transparan, ya. Kemudian berasuransi dengan memungkinkan untuk berinvestasi. Masa proteksinya panjang, ya. Kemudian potensi hasil atau return dapat dipantau oleh nasabah. Dapat menambah investasi kapanpun. Dan kalau teman-teman lihat, ini semua tidak ada di dalam polis tradisional. Polis tradisional fleksibel nggak? Nggak bisa. Kamu mau nambah lagi UP, buka baru. Transparan nggak? Kita juga nggak tahu di mana uangnya itu diinvestasikan. Pokoknya saya taunya nilai saya guaranteed gitu kan ya.
Bisa nggak berinvestasi di tradisional? Tidak bisa. Bisa nggak mendapatkan potensi jangka panjang? Ya kamu harus ambil whole life. Kalau ngambilnya term nggak bisa ya. Kemudian dapat menambah investasi kapanpun di tradisional bisa nggak? Tidak bisa. Ini semua adalah fitur-fitur indah daripada unit link ya teman-teman ya. Nilai tunai di polis bisa diambil nggak? Bisa. Kalau di tradisional tidak bisa. Kamu kalaupun bisa pun dianggap sebagai loan atau pinjaman. Pengalihan dana disesuaikan dengan tujuan keuangan nasabah. Bisa nggak untuk saya mau alihkan nih dari misalnya dari equity atau dari investasi yang resiko tinggi menjadi resiko yang sedang-sedang aja atau yang low risk di dalam masa-masa pandemi ini. Itu dimungkinkan di dalam unit link. Tapi kalau di dalam tradisional tidak ada cerita hal itu ya teman-teman ya. Kemudian biaya akuisisi relatif besar. Biasanya biaya akuisisi diambil dalam 5 tahun pertama. Nah teman-teman nanti di dalam aturan-aturan baru untuk OJK ya, bagaimana biaya akuisisi juga akan diatur. Dan ini terjadi sebenarnya bukan cuma di Indonesia, sudah terjadi di negara-negara lainnya. Seperti juga di Malaysia, saya tahu itu sudah dari 15 tahun yang lalu ya teman-teman ya. Biaya akuisisi itu tidak bisa sebesar 100% atau 70% gitu ya. Nanti OJK sudah menetapkan bahwa biaya akuisisi itu cuma maksimal di angka 40% saja. Dampaknya apa tuh? Dampaknya tentu saja komisi agen akan jadi lebih kecil ya. Tapi buat masyarakat atau nasabah menjadi nilai tunai dalam tahun-tahun awal masih bisa lebih besar. Nah, hal-hal seperti ini ya teman-teman yang kita harus pahami nantinya. Kemudian hasil investasi tidak dijamin, ini adalah fitur unit link dan fitur produk itu cukup kompleks. Kalau kita lihat produk unit link itu fiturnya sangat-sangat kompleks sehingga boleh dibilang membutuhkan pemahaman yang baik agar terhindar dari mis-selling dan misinterpretation. Dan ini sudah juga ditangkap ya idenya oleh OJK sehingga akhirnya nanti ke depannya ada pembatasan berapa minimal premi atau berapa minimal UP. Itu untuk sebagai salah satu filtering ya, sebagai salah satu saringan bahwa tidak semua segmen masyarakat itu cocok untuk unit link. Kalau terlalu rendah terus saja nantinya akan menjadi mis-selling atau misinterpretation nantinya. Ya teman-teman ya. Nah yang terakhir ya teman-teman sebelum nanti kita masuk ke dalam sesi berikutnya adalah bagaimana sih tips untuk menjual unit link. Yang pertama teman-teman kita harus bisa menjelaskan kepada nasabah tentang mekanisme produk ini secara transparan. Ya kalaupun saat ini seperti kayak tadi saya katakan kan nasabah-nasabah lama saya kalau bertanya ini bayar berapa lama lagi, saya akhirnya menggunakan kesempatan itu untuk bisa go back ke klien-klien lama. Seperti kemarin di dalam bulan Januari ketika kita ada banyak sekali isu-isu negatif tentang unit link, itu cukup banyak saya mendapatkan pertanyaan-pertanyaan dari nasabah-nasabah saya. Dan akhirnya itu jadi kesempatan bagi saya juga untuk mengedukasi ulang kepada klien-klien saya tentang gini loh sebenarnya mekanismenya, sehingga mereka akhirnya bisa paham. Ya. Terus kemudian kalau kita mendesain ilustrasi, desainnya itu yang aman untuk jangka panjang. Dalam arti bahwa kita mesti lihat ya, jangan semuanya heavy banget untuk porsi proteksinya sehingga akhirnya ketika nasabah itu memang mau cuti premi itu tidak dimungkinkan untuk kalau misalnya memang dia nilai terlalu kecil ya karena kita memang fitur cuti premi itu tidak dapat dihilangkan daripada unit link karena itu adalah fasilitas kan, artinya boleh dipakai boleh tidak, dan kalau memang perlu dipakai ya memang silakan dipakai. Contohnya seperti di dalam masa-masa pandemi seperti ini tahun kemarin ya, ada klien-klien saya yang dia sama zero income. Dan waktu zero income, ya saya bilang bahwa tetap masih bisa berasuransi, kamu cuti premi saja. Tapi nanti lanjut bayar lagi ya. Dan tahun ini beberapa di antara klien saya sudah mulai lanjut bayar lagi teman-teman setelah cuti premi. Nah, menjelaskan biaya-biaya yang timbul di unit link. Kita kan 3 seri ya teman-teman ya. Nanti di dalam seri yang kedua, teman-teman kita akan banyak belajar tentang biaya-biaya yang timbul dalam unit link dengan lebih detail lagi. Kemudian mengingatkan bahwa unit link sekali lagi bukan produk investasi. Ya, maksudnya apa? Jangan sampai berpikir bahwa wah ini unit link ini adalah investasi ditonjolkan. Padahal kenyataannya investasinya sendiri pun di bawah 2 digit loh di dalam the last 10 years kan ya. Dan kemudian kita sebagai seorang agen yang profesional, teman-teman, cobalah kita menempatkan kepentingan nasabah di atas kepentingan diri kita sendiri. Memang kita sebagai agen dapat kontes, dapat bonus, dapat reward, tapi teman-teman kepentingan nasabah harus di atas kepentingan kita. Ya karena kenapa? Karena kita mau long term kan, kita mau stay in grow with the client. Dan yang terakhir teman-teman, mari kita menjadi agen profesional agar kita bisa mendapatkan kepercayaan dari nasabah.
Nasabah itu tidak hanya membeli 1 kali. Secara survei, nasabah akan beli polis sebanyak 7 kali. Jadi kalau misalnya kita melayani nasabah dengan baik, maka nantinya di dalam tahun-tahun yang akan datang dia akan bisa untuk beli yang kedua, beli yang ketiga, beli yang keempat. So teman-teman, mari kita bangun masa depan kita, bangun industri kita yang lebih baik lagi, yang lebih transparan, lebih profesional, sehingga akhirnya ke depannya masyarakat di Indonesia bisa menikmati the beauty of insurance. Oke, sampai di sini dulu sharing saya, teman-teman. Saya kembalikan kepada Anwar. Oke, terima kasih Ibu Mili